Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hari ini insyaallah kita akan belajar tematik yaitu menyambut bulan Rajab. Masya Allah, subhanallah, kita semuanya dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai bulan Rajab ini adalah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ketika kita ya akhwat diberikan kesempatan untuk bisa berjumpa dengan bulan haram atau bulan yang mulia, maka ini adalah nikmat rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak hamba-hamba Allah yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala telah meninggal dunia, mereka berharap untuk dikembalikan ke dunia hanya untuk beramal saleh. Subhanallah. Tapi ternyata ketika kematian sudah datang, maka tidak ada yang bisa mengembalikannya ke dunia. Waktunya sudah habis. Dan di antara bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa memasuki bulan haram yaitu bulan Rajab, maka kita bersyukur dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak amal saleh. Subhanallah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kespesialan ya, telah memberikan keutamaan di bulan Rajab ini, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengabarkan kepada kita semuanya bahwasanya Allah yang telah menjadikan bilangan bulan pada sisi Allah itu 12 bulan dalam setahun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Taubah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu 12 syahra, 12 bulan, dan dalam ketetapannya Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Di antaranya Allah menciptakan juga bulan-bulan yang mulia, yaitu 4 bulan. Subhanallah. Dan itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah, kata Allah Subhanahu wa taala, kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Subhanallah, subhanallah. Ibnu Rajab mengatakan, teman-teman, ketika beliau melihat surah At-Taubah ini, maka beliau mengatakan bahwasanya Allah menjelaskan kepada kita sejak diciptakannya langit dan bumi, serta diciptakannya malam dan siang, kemudian berputar di orbitnya, maka Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan jua bahwasanya di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kemudian 4 bulan itu dijelaskan di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini pentingnya kita, teman-teman, yang namanya mempelajari pedoman itu bukan hanya Al-Qur'an. Karena ada sebagian saudara-saudara kita yang mereka hanya mengambil pedoman hidup itu hanya dari Al-Qur'an. Sejatinya yang kita butuhkan di dalam kehidupan ini adalah dari Al-Qur'an dan dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena terkadang kita akan mendapatkan detail atau mendapatkan penjelasan-penjelasan dari Al-Quran Karim itu di sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Seperti contoh di ayat ini, ya, Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan bahwasanya minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, maka kita dapat penjelasannya dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan oleh Rasulullah SAW, kata beliau, az-zamanu qad istadraka hay'ati yawma khalaqas samawati wal ard. As-sanatu 12 syahran, minha arba'atun hurum. Kata Rasulullah SAW, setahun itu berputar, ya, sebagaimana keadaannya sejak Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun ada 12 bulan. Subhanallah. Jadi kita tahu ya bahwasanya di Al-Quran itu ada matematik, ada bilangan nih, 12. Minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan suci. Salasatun mutawaliyat. 3 bulan berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Mestinya kita tahu ya, teman-teman, dan betul ingat harus hafal nih, sebagai seorang muslimah sejatinya kita harus hafal bulan-bulan hijriyah, ya, bukan hanya bulan-bulan masehi, karena Islam itu punya pedoman sendiri, Islam itu punya hitungan sendiri. Di antara hitungan yang mestinya kita harus perhatikan adalah hitungan kalender hijriyah, karena terkadang kita itu lebih hafal bulan-bulan masehi daripada bulan-bulan hijriyah. Padahal dalam beberapa
hukum atau dalam beberapa kasus banyak sekali Allah Subhanahu wa taala menetapkan menggunakan hampir semuanya dengan kalender Hijriyah. Ayyamul Bid, kemudian salat Idul Fitri, masuknya Idul Adha, semua memakai bulan-bulan Hijriyah. Maka kata Rasulullah SAW, ada 3 bulan yaitu bulan Dzulhijjah, bulan Dzulqa'dah dan bulan Muharram, ini mutawaliyat, berurutan. Wa Rajab mudarral ladzi baina Jumad wa Sya'ban. Dan Rajab itu terletak antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Ya Masya Allah. Jadi bulan haram ada 4. Diingat-ingat ya teman-teman. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Masya Allah. Baik. Kemudian setelah kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita 4 bulan kesempatan untuk bisa benar-benar mengagungkan bulan-bulan haram. Maka kita harus tahu juga kira-kira kenapa dan apa sih arti Rajab. Kan selama ini kita taunya Ramadan. Kalau Ramadan kita tahu ya. Maka saatnya kita pahami juga apa yang dimaksud dengan Rajab. Para ulama mengatakan, teman-teman, bahwasanya pada bulan Rajab dulu orang-orang jahiliyah mereka sudah membiasakan untuk memuliakan bulan Rajab. Jadi zaman dahulu kala pada masa-masa jahiliyah sebelum datang Islam, maka mereka, orang-orang jahiliyah itu banyak sekali di antara mereka yang memuliakan bulan Rajab. Maka dari itu kita ya sebagai umat Islam yang telah diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada di antara amalan-amalan yang mesti kita perhatikan untuk di bulan Rajab ini. Amal salih yang kita kerjakan itu sejatinya mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita pun harus mengikutinya. Dan Rajab, teman-teman, ini artinya adalah terjib ya. Para ulama mengatakan bahwasanya Rajab ini dibentuk dari kata rajaba fulan yang artinya memuliakan, mengagungkan. Kalau orang Arab itu kalau mau mengagungkan orang lain, mereka mengatakan Rajab. Ya, Rajab ini artinya adalah mulia. Ya, Masya Allah. Dan kenapa bulan Rajab dan bulan-bulan yang lainnya disebut bulan haram? Ya, ada beberapa pendapat. Ya, di antaranya mereka mengatakan bulan Rajab atau bulan Rajab ini dikatakan sebagai bulan haram karena di antaranya dilarangnya untuk peperangan di bulan haram. Tidak ada peperangan di bulan yang mulia. Ini di antara sebab bulan ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kita tahu bahwasanya bulan ini diharamkan untuk peperangan, ya, untuk saling membunuh, maka yang kedua, kata Al-Qadhi Abu Ya'la, dinamakan bulan haram, ya, bulan Rajab ini karena bulan ini kita dilarang diharamkan untuk saling mendolimi atau saling berbuat kejahatan. Kita tahu teman-teman bahwasanya di bulan ini amal ibadah seorang hamba itu dilipat gandakan pahalanya. Begitu pula dosa-dosa dan maksiat seorang hamba. Maka ketika seorang hamba bermaksiat, ketika kita nih berdosa, maka dilipat gandakan juga dosanya. Jadi di bulan haram ini kita harus benar-benar ya teman-teman jaga kualitas waktu kita. Perbanyak amal ibadah kita. Kalau kemarin teman-teman hanya misalnya nih puasa 3 hari di bulan tengah bulan, teman-teman bisa memperbanyak dengan ibadah puasa Senin Kamis atau ibadah puasa Daud kalau bisa ya. Karena akan dilipat gandakan. Kalau teman-teman kemarin belum sholat duha, maka sholat duha karena dilipat gandakan. Jadi ibadah sholat wajib yang kita lakukan di bulan Rajab itu berbeda dengan bulan-bulan lainnya. Ibadah-ibadah sunnah yang kita lakukan di bulan Rajab itu pahalanya lebih tinggi, lebih banyak dibanding dengan pahala-pahala di bulan-bulan lain. Dan penting bagi kita teman-teman, kalau kita sebagai hamba Allah saja bisa untuk membuat list jadwal untuk dunia kita, kira-kira apa yang mau kita lakukan ya, misalnya memasak atau misalnya kita mau pergi kemana, itu kan biasanya dibikin list dulu ya, di to-do itu. Nah harusnya kita lebih bisa untuk membuat list amal solih kita. Kalau yang kemarin masih bolong-bolong dikir pagi petangnya, yuk ditambah dikir pagi dan petangnya. Karena kita ketahui ya teman-teman, subhanallah, orang-orang yang senantiasa dia istiqomah dikir pagi dan petang itu termasuk nanti rombongan pertama yang akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kemarin kita baca Al-Qur'annya masih jarang-jarang,
jarang, masih mungkin hanya malam Jumat saja, kita tambah sedikit demi sedikit. Tidak apa-apa. Bulan Rajab ini adalah bulan menanam. Dan bulan Sya'ban nanti bulan menyiram amal solih kita. Baru nanti bulan Ramadan adalah bulan memanen. Bagaimana kita mau membaca Al-Quran di bulan Ramadan 3 juz, 4 juz dalam sehari? Kalau di bulan Rajab saja kita tidak pernah yang namanya membaca Al-Quran. Maka penting bagi kita, yuk kita ajak pasangan kita ajak anak-anak kita, beritahu mereka bahwasanya bulan ini sudah masuk bulan Rajab dan ini kita sudah mulai start, sudah mulai persiapan. Di mana-mana teman-teman, atlet itu kalau mau menang di garis finish, mereka harus sebulan, 2 bulan sebelumnya itu mereka harus berlatih. Nggak ada sejarahnya yang namanya atlet itu menang di garis finish, tiba-tiba menang tanpa ada latihan. Yang ada kakinya kram. Di tengah perjalanan kakinya kram karena nggak pernah latihan. Sama dengan kita. Kalau kita mau bulan Ramadan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa tilawah Al-Quran, misalnya ya. Nggak banyak-banyak, misalnya sehari 5 juz misalnya. Atau sehari khatam 30 juz juga boleh kalau bulan Ramadan. Imam Syafi'i rahimahullah, beliau senantiasa menghabiskan waktu-waktu bulan Ramadannya 1 hari 2 kali khataman. Kalau kita pengen seperti itu, maka mulai bulan Rajab ini kita mulai nih. Yuk bareng-bareng bikin amal-amal solih seperti apa yang akan kita lakukan di bulan Rajab, terutama untuk membaca Al-Quran. Karena kita lagi latihan, lagi pemanasan. Tulis di kertas, tulis di HP. Hari ini saya mau targetnya sekian. Boleh. Ya, teman-teman, boleh targetnya misalnya bulan Rajab ini 1 juz. Berarti sebulan dalam bulan Rajab ini khatam. Kalau mau nambah boleh nggak? Boleh. Yang penting istiqomah. Dan ini harus saling menguatkan. Ya, menguatkan sesama anggota keluarga, saling mengingatkan. Subhanallah, fastabiqul khairat. Terus kalau kemarin infak kita misalnya ya, namanya perempuan itu subhanallah diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk memperbanyak infak, ya, untuk memperbanyak sedekah. Karena Rasulullah SAW melihat banyak mayoritas kaum wanita itu berada di neraka. Maka di antara perintah Rasulullah SAW kepada kita sebagai kaum wanita, ya nisa tasaddaqna, bersedekahlah. Kita mulai nih. Sedekah kita dirutinkan, diistiqomahkan di bulan Rajab. Jangan pernah melihat seberapa banyak jumlahnya, tapi kita lihat seberapa besar kualitas, ya, seberapa besar kuantitas ya, seberapa besar banyaknya istiqomahnya, seringnya kita dalam bersedekah, dalam berinfak, ya. Subhanallah. Jadi teman-teman kalau bisa pagi-pagi misalnya ya, teman-teman sediakan tuh, kalau kemarin belum pernah sedekah, ya mulai dibiasakan sedekah. Kenapa? Karena nanti di bulan Ramadan, subhanallah, kita juga diperintahkan untuk memperbanyak sedekah. Dan sedekah terbaik adalah di bulan Ramadan. Ya, Rasulullah SAW itu adalah sosok teladan yang beliau itu ajwad, orang yang paling dermawan di bulan Ramadan. Boleh juga kita sediakan ini loh teman-teman, kotak ya, atau kalau sekarang kan ada kayak kaleng yang bisa buat nabung, ditulis tuh besar-besar, persiapan memberikan iftar Ramadan. Oh subhanallah, terus dari bulan Rajab ini masukkan. Dia yang namanya menabung tuh bukan untuk pikiran dunia saja ya, pikiran-pikiran seperti itu harus kita pikirkan, karena sejatinya harta yang kita sedekahkan, yang kita infakkan tuh yang akan kita bawa mati. Harta yang kita tabung untuk dunia kita itu belum tentu jadi milik kita, bisa jadi milik anak-anak kita kalau kita meninggal dunia di hari ini. Tapi harta yang kita telah niatkan untuk kita infakkan, yang memberikan makan nanti iftar orang-orang yang sedang berpuasa, Masya Allah ya, pahalanya besar. Teman-teman berpuasa 1 hari, teman-teman kasih makan orang yang sedang berpuasa 50 saja, berarti teman-teman dapat tuh pahala 50. Allahu Akbar. Jadi subhanallah teman-teman, kita mohon pertolongan kepada Allah. Semua amal soleh kita itu, baik ibadah kita, baik tadi saum kita ya, Senin Kamis, puasa Daud, puasa infak, tilawatil Quran, itu tidak bisa kita lakukan tanpa pertolongan Allah. Maka minta kepada Allah, Allahumma a'inna, Allahumma a'ini ya Rabb, Allahumma a'ini, saya mohon kekuatan wahai Rabbku, saya mohon engkau tolong hamba ya Allah, berikan taufik kepada hamba. Minta kepada Allah. Begitu pula di bulan Rajab ini kita diminta oleh Rasulullah SAW, ya, dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk menjauhi dosa-dosa atau maksiat, karena dilipat gandakannya dosa dan maksiat sebagaimana, atau dosa-dosa kita sebagaimana pahala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala lipat gandakan di bulan haram, ya. Hati-hati ketika kita akan melakukan kemaksiatan, hati-hati ketika kita akan melakukan dosa, karena dosa itu punya efek samping. Di antara efek sampingnya adalah kegelisahan yang tiada henti, ya Masya Allah. Juga kemaksiatan itu jangan pernah kita
melihat seberapa kecilnya kemaksiatan yang kita lakukan, tapi kepada siapa kita melakukan maksiat. Kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita mata, tapi kita ternyata bermaksiat. Kita malu kepada Allah yang telah memberikan kita telinga untuk bisa mendengar, ternyata kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dimulai lagi kalau mau berkata, mau melangkahkan kaki, itu dipikir kira-kira ini sesuatu yang diridhoi oleh Allah atau justru akan mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan belajar ya bahwasanya di bulan Rajab ini adakah sesuatu yang bisa kita lakukan? Apa yang perlu kita lakukan di bulan Rajab? Dan ini menjadi perhatian yang sangat besar. Ya, selain kita menyambut bulan Rajab ini tentunya dengan bahagia, ahlan wa sahlan ya, karena diberikan kesempatan untuk menabung saldo-saldo akhirat kita ya, Masya Allah. Sampai-sampai ya Syekh Utsaimin tuh mengatakan begini ya, pujilah Rabb kalian. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memanjangkan usia kita, kata Syekh Utsaimin, yang telah memanjangkan usia kalian sehingga kalian mendapatkan bulan Rajab. Subhanallah. Maka kita terus mulut kita itu mengucapkan Alhamdulillah, 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 wahai Rabbku yang telah memberikan kesempatan kepadaku untuk menemui bulan Rajab. Subhanallah. Oh iya, saya lupa, ini nasihat untuk diri saya ya teman-teman, dan untuk kawan-kawanku yang saya cintai karena Allah. Jika kita telah dibukakan pintu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kita tinggalkan. Jangan kita tinggalkan. Dikatakan oleh Khalid bin Ma'dan, beliau pernah mengatakan, kata beliau, "Idza futiha li ahadikum babul khair falyusri' ilaih, fa innahu la yadri mata yughlaq anhu." Bila dibukakan nih sama Allah bagi kita, salah seorang di antara kita, pintu kebaikan. Misal di depan kita nih teman-teman, kita lagi jalan gitu ya, lihat ada orang tuh butuh makan misalnya, maka jangan ditunda, nanti aja, kan bisa nanti sore. Atau misalnya di depan kita ada Al-Quran, ada kesempatan kita, ya Allah saya pengen baca Al-Quran. Jangan sampai kita bilang, nanti aja baca Al-Qurannya, kan bisa nanti siang gitu ya. Di depan kita ada tempat wudhu, misalnya kita mau wudhu, nanti aja misalnya. Berarti kita menunda kesempatan untuk berbuat kebaikan, untuk beramal soleh. Maka kata Khalid bin Ma'dan, jangan ditunda itu kalau sudah dibukakan pintu kebaikan oleh Allah. Hendaknya bersegera memasukinya, karena kita tidak tahu kapan pintu itu akan tertutup bagi kita. Mata yughlaq anhu. Subhanallah, subhanallah. Ini luar biasa ya, nasihat yang sangat berharga dari seorang Khalid bin Ma'dan ya, generasi tabi'in. Bagi kita semuanya, sungguh yang namanya waktu itu terus berputar, dan kesempatan untuk berbuat baik itu tidak akan bisa kembali lagi. Nasihat ini saya nasihatkan untuk diri saya pertama kali ya, karena terkadang yang namanya syaitanir rajim itu senantiasa menggoda anak Bani Adam sampai lupa untuk memperbanyak amal soleh. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Ya, subhanallah. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita lakukan tadi? Atau adakah amalan khusus ya pada bulan Rajab? Ini sering ditanyakan oleh teman-teman ya. Subhanallah, ternyata dijelaskan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani ya, Syafi'i. Ini orang dari madhab Syafi'i. Beliau itu adalah seorang Syafi'i. Ya, sama kayak kita. Kita juga madhab kita kan Syafi'i ya, di Indonesia ini. Beliau menyampaikan di dalam kitab beliau yaitu Fathul Bari ya, sebuah kesimpulan. Kata beliau, ini ya teman-teman, harus diperhatikan dengan betul, siapapun di antara kita yang mengaku diri kita adalah Syafi'i, termasuk kita semuanya. Ya, saya yakin yang ada di ruangan ini hampir semuanya mazhab kita sama, Syafi'i. Dan ini yang mengatakan adalah seorang Syafi'i, ya, seorang yang bermadhab Syafi'i. Beliau adalah Ibnu Hajar al-Asqalani. Kata beliau, tidak ada hadis yang pantas jadikan keutamaan bulan Rajab untuk melakukan kekhususan amalan-amalan di bulan Rajab. Jadi nggak ada hadis sahihnya teman-teman. Yang ada itu ijmal, umum. Yang ada itu umum. Kalau mau saum, perbanyak saumnya. Tapi tidak ada tanggalnya harus tanggal 1, harus tanggal 2, harus tanggal 3. Ada keumumannya memperbanyak ibadah saum di bulan haram. Artinya nih teman-teman, kita bukan hanya bulan Rajab untuk memperbanyak ibadah puasa, tapi di bulan-bulan haram lainnya, di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram kita juga harus memperbanyak. Bisa dipahami insyaallah nggih. Jadi, boleh nggak kita saum di bulan Rajab? Boleh. Memperbanyak? Boleh. Tapi tidak ada kekhususan tanggalnya, tanggal berapa. Ya, subhanallah. Dan ini PR untuk kita semuanya. Kita itu terkadang begini ya, subhanallah. Kita mengaku-ngaku diri kita itu
Syafi'i, ya pengikut Imam Syafi'i, tapi kita tidak tahu rujukan yang dikatakan oleh ulama Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan para pengikutnya itu seperti apa. Kita itu subhanallah banyak ya ibadah dari kita yang saya rasakan itu kita banyak yang hanya ikut-ikutan sesuatu yang sedang rame gitu ya. Dan kita tidak mau tahu ada dasarnya nggak, padahal yang namanya ibadah bisa diterima di sisi Allah kan kita pengen kan ibadah kita nggak sia-sia, pengen kan ibadah kita nggak tertolak di hadapan Allah. Maka diantaranya kita ikuti para ulama zaman dahulu, ikuti Nabi kita Muhammad SAW. Dan ulama-ulama seperti Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah semuanya mengikuti Nabi kita Muhammad SAW. Ya, Masya Allah. Sekali lagi ya teman-teman, tidak ada dalil yang sahih yang mengutamakan adanya amal-amalan soleh yang dikhususkan pada bulan Ramadan, pada bulan Rajab. Sampai-sampai Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau mengatakan, adapun hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan bulan Rajab, misalnya kalau bulan Rajab kan ada tuh hadis-hadisnya, misalnya ini tidak apa-apa kita belajar sebenarnya ketika kita belajar hadis-hadis yang dhaif ya, ini tidak apa-apa biar kita tahu ya, jangan sampai kita hanya ikut-ikutan ya. Ada beberapa orang yang mengatakan di bulan Rajab ini diperbanyak untuk beristighfar ya. Nanti mengatakan bahwasanya dengan memperbanyak istighfar ya, di tanggal 1, 2, 3 itu akan membebaskan dari api neraka. Padahal itu hadisnya dhaif ya, Masya Allah. Hadisnya itu lemah. Kemudian ada juga yang harus sholat sebanyak 12 rakaat ya, dengan 6 kali salam setelah sholat maghrib pada Jumat pertama pada bulan Rajab misalnya ya. Kemudian membaca surah Al-Ikhlas, membaca surah Al-Qadr, membaca itu, subhanallah, itu tidak ada sama sekali tuntunannya. Allahu Akbar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Siapa yang dulu pernah mengatakan ya, Masya Allah. Padahal jelas ini tidak ada sama sekali disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan disebutkan oleh para ulama ini termasuk hadisnya maudhu' ya, palsu. Hadis-hadis palsu. Jadi luar biasa ya teman-teman, di masyarakat kita itu banyak tersebar hadis-hadis palsu, hadis-hadis lemah ya, yang mungkin kita dengar di ini ya, broadcast itu kan. Dan ini PR nih untuk kita nih, sebelum kita broadcast WA, hati-hati, teliti dulu. Kira-kira ini benar nggak? Karena begini, kalau kita belum tahu kebenaran isi dari broadcast itu, kemudian kita coba untuk share, padahal misalnya niat kita baik nih, tapi ternyata itu isinya salah, tidak bersandar kepada Nabi kita Muhammad SAW, maka kita dapat dosanya. Orang ngikutin apa yang kita sebarkan, kita dapat dosanya. Ya, apalagi tadi di bulan Rajab ini dosa dilipat gandakan. Jadi daripada kita nge-share yang macam-macam, kita lihat dulu ini kira-kira benar nggak, hadisnya sahih nggak, hadisnya ini hukumnya seperti apa. Nah, ini juga perlu kita tekankan ya. Baik, kemudian ada juga nih teman-teman, hadis palsu juga, termasuk bahwasanya di bulan Rajab ini puasa di hari Jumat. Jadi mengkhususkan hari Jumat untuk berpuasa. Ya, kemudian mengkhususkan di Rajab bulan pertama ini untuk memperbanyak sholat malam ya. Padahal yang namanya sholat malam setiap hari juga boleh. Tidak ada khususan untuk hanya tanggal 1 Rajab memasuki bulan Rajab aja ya. Kita boleh sholat setiap malam, Pak. Di bulan-bulan lainnya juga boleh. Nah, ini semuanya teman-teman ketahuilah wahai saudariku bahwasanya yang saya sebutkan tadi semuanya adalah hadis-hadis maudhu'. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya di bulan Rajab ini hendaklah berkumpul nanti pada tanggal 27 Rajab. Ada ritual-ritual tertentu, ya, amalan-amalan tertentu yang diramaikan pada tanggal 27 Rajab ya. Padahal subhanallah tidak ada satupun dari hadis Nabi kita Muhammad SAW yang sahih untuk diperintahkan kepada kita untuk berkumpul di tanggal 27 Rajab. Masya Allah ya. Luar biasa ya teman-teman, subhanallah, kita itu bisa beramal soleh sebanyak-banyaknya di bulan Rajab ini. Tidak ada batasannya, tidak ada batasan tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tidak ada. Kita boleh. Dan ini PR untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semuanya kekuatan untuk memperbanyak amal ibadah kita di bulan Rajab, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Ya, kita banyak doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Karena kita hidup di akhir zaman yang mana banyak kebatilan itu dipelintir jadi yang hak jadi batil. Ya, kita banyak memohon kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Ya Allah, jadikanlah kita itu orang-orang yang diberi petunjuk oleh-Mu, karena di dunia ini hidup hanya sebentar. Sayang kalau yang kita lakukan ternyata
ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ditulis pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah ketika akan melakukan sebuah amal soleh kita lihat lagi dasarnya itu ada tidak. Jangan sampai karena keutamaan yang ada dalam buah broadcast kemudian kita akhirnya ikuti ya, dan kita tidak tahu itu dari mana asalnya ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya kesempatan untuk memperbanyak amal solih, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita sejauh-jauhnya dari dosa-dosa ya, dari maksiat-maksiat. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan pastinya milik saya pribadi. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati ibu-ibu semuanya, di hati saudari-saudariku. Tugas saya hanya menyampaikan ya, hidayah Allah yang memberikan. Barakallahu fikunna jami'an. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.